Karena orang pasti UUD ya, tahu singkatan UUD? Ujung-ujungnya duit. Nah, seberapa banyak sih duit di Atomi ya? Jadi kalau Anda yang mungkin baru pertama kali masih belum paham gitu ya, Anda pikir 200.000 itu uangnya di Atomi, 800.000 uangnya di Atomi ya, itu salah besar. Uang di Atomi itu kalau saya bilang 100 juta per bulan itu gampang sekali ya. Hampir semua leader yang betul-betul mengerti ya, pasti mereka capai. 100 bulan ini bukan hal yang istimewa ya. Kalau 1 miliar per bulan yang warna kuning ini betul. Ini betul-betul yang mereka melakukan hal-hal yang luar biasa ya. Tapi kalau saya lihat banyak leader-leader yang nggak terlalu luar biasa lah. Saya bilang skill mereka bicara juga nggak jago-jago amat gitu ya. Tampang mereka juga nggak cakep-cakep amat gitu ya. Tapi penghasilan mereka 100 juta ini banyak sekali Bapak Ibu ya. Kalau Anda bayangkan 100 juta sebulan aja tuh 1 tahun udah 1,2 M loh ya. Itu orang gaji pekerjaan apa yang bisa menghasilkan 1,2 M setahun? Ada nggak Bapak Ibu? Di Indonesia masih zaman saya aja ya tahun 2000 waktu saya baru mulai kerja perusahaan rokok salah satu yang terbesar di Indonesia. Saya kenal semua direksi. Kenapa Bapak Ibu? Karena saya yang ngerjain komputernya mereka. Dulu saya kerja di IT ya sebelum saya pindah ke printing atau graphic design. Nah, di situ saya kenal semua direksi. Saya ngobrol dari office boy, staff, supervisor, manager, general manager, sampai direktur, sampai pemilik. Saya kenal semua. Ya, nggak tahu mereka kenal saya apa enggak, tapi saya tahu mereka gitu. Kadang saya nanya-nanya gitu ya, gimana Pak? Wah ini pasti enak nih gini. Nah, satu ketika saya tahu gaji-gaji para direksi. Yang paling kecil aja itu direktur ya, itu 80 juta. Nah, waktu itu yang terbesar adalah direksi, kalau nggak salah finance. Dia gajinya hampir 100 juta. Itu direksi loh, ya. Nah, kalau Anda tanya ke diri Anda, aduh Pak Mike, udah deh jangan ngomong muluk-muluk. Saya sampai mati nggak bakal dapat 100 juta. Ya. Nah, kalau jawaban Anda seperti itu, Anda sudah selayaknya prioritaskan Atomi yang nomor 1. Kalau gaji Anda cuma 5 juta, hitung dah 20 juta gitu ya. Tapi Anda mati-matian bekerja demi kantor yang tempat Anda bekerja, padahal Atomi bisa berikan Anda 100 juta per bulan dengan mudahnya. Anda tidak menaruh Atomi sebagai yang nomor 1. Ada seminar, Anda bilang nggak bisa, saya disuruh kerja sama bos saya. Ya, ada Zoom, aduh nggak bisa hari ini saya lembur ya. Disuruh ajak table talk meeting sama leader Anda, aduh nggak bisa, bos saya suruh saya masuk di hari weekend gitu ya. Anda mengutamakan pekerjaan Anda yang padahal Anda nggak mungkin capai 100 juta sebulan. Nah, itu adalah mindset, Bapak. Prioritas yang Anda tempatkan itu salah. Anda menempatkan Atomi di prioritas yang salah. Padahal ini bisa memberikan Anda 100 juta sebulan, bukan hanya generasi Anda loh. Sampai generasi Anda, misalnya Anda nggak punya anak cucu gitu ya. Anda bisa menikmati 36 miliar. Ada yang di sini bisa sampai 36 miliar sampai Anda meninggal? Kalau ada, pasti udah nggak di sini, Bapak Ibu. Anda sudah pasti di luar lagi kongko-kongko dengan teman bisnis Anda. Jadi kalau seratusan orang yang ada di sini, yang masih bertahan setelah 1 jam, artinya Anda butuh penghasilan ini. Betul kan? Kalau Anda butuh, pertanyaan berikutnya, kenapa Anda tidak prioritaskan? Aduh, nggak bisa, nanti anak saya ada les, istri saya ada les masak. Emang istri Anda bisa kasih Anda 100 juta? Emang istri Anda bisa merubah hidup Anda atau suami Anda bisa merubah hidup Anda? Kalau tidak bisa merubah, ya bukan diceraiin ya. Jangan taruh mereka sebagai prioritas utama. Sesimpel itu. Kalau itu tidak bisa merubah nasib Anda dalam 10 tahun, 20 tahun mendatang, 30 tahun, kenapa ditaruh di prioritas utama? Cukup taruh prioritas kedua setelah Atomi. Ngerti ya? Jadi kalau saat ini Anda masih bilang ke saya, kalau Anda jaringan saya ya, Pak Mike, saya nggak bisa ini, itu. Ya berarti dia tidak memprioritaskan Atomi. Kalau pekerjaan dia, bisnis dia bisa menghasilkan 100 juta sebulan dalam 3-5 tahun, go ahead. Nggak usah prioritaskan Atomi.
Tapi kalau Anda morat-marit, kembang kempis, Selasa Kamis, Anda tiap akhir bulan kekurangan, tetap tidak memprioritaskan Atomi, bilang mau sukses, saya bilang Anda sedang ngimpi di siang hari bolong. Anda sedang berangan-angan lebih baik Anda beli lotre. Mungkin lebih besar Anda dapat lotre daripada Anda sukses di Atomi. Mengerti ya? Jadi kalau teman-teman hari ini bilang, saya mau sukses. Apa yang Anda prioritaskan? Apa yang Anda komitmenkan? Setelah Anda punya impian langkah pertama, langkah kedua kan komitmen, betul nggak? Ada nggak orang yang badannya besar, ya, yang jadi binaragawan, tidak prioritaskan makan yang sehat, olahraga yang teratur, tidur yang cukup? Ada nggak? Makan masih Indomie, ya, makan daging maling, makan telur 5, ya, habis makan tidur, terus tahu-tahu badannya gede. Nggak ada ya? Pasti mereka akan prioritaskan ke gym daripada semuanya, segala-galanya, mau keluarganya, mau pekerjaan dia, ya, bosnya suruh kerja, nggak bisa bos, saya mau nge-gym, ngerti ya? Jadi kalau kita mau ada hasil, prioritas kita apa? Apakah Atomi, ataukah yang lain-lain? Saya nggak ngomong tentang Tuhan Anda. Tuhan Anda nomor satu, di atas segala-galanya. Tapi setelah Tuhan, ini siapa? Keluarga, pekerjaan, ataupun Anda sendiri, baru Atomi. Kalau Anda mau berhasil, Kemenpak bilang, Anda nggak perlu sampai imperial masih kerja keras gitu ya. Enggak, cukup 3-5 tahun. Aduh lama Pak Mike, 5 tahun. Lah, lu kerja 40 tahun nggak bilang capek. Kerja 60 tahun sampai dari muda gitu ya, sampai dia umur 70 nggak bilang capek. Kerja 3-5 tahun, bilangnya lama. Coba, logikanya di mana Bapak Ibu? Ya, Anda jangan seperti kebanyakan orang. 99% di luar sana seperti itu. Saya mesti begini selama 3 tahun? Saya mesti begini selama 5 tahun? Iya, memang betul. Nggak ada lagi. Kalau Anda nggak bisa ambil 3-5 tahun, bisa berpenghasilan 100 juta per bulan di luar sana, inilah Atomi. Peluang yang diberikan secara cuma-cuma. Kita tinggal ambil Bapak Ibu. Tinggal ambil, lalu ikuti, jiplak ikuti, bukan jiplak dimodifikasi ya, dibikin sistem yang nggak jelas gitu ya. Nah, Anda tinggal ikuti apa yang leader-leader Anda sudah lakukan, pasti Anda berhasil. Nggak usah banyak terlalu dipotong-potong semua marketing plan. Ini kayaknya nggak jelas nih di sini uangnya. Ini ada kan orang-orang profesor seperti itu. Nah, orang-orang seperti itu nggak akan maju kemana-mana, tetap di level yang sama. Lebih baik kata Kemenpak apa? Jadilah orang setengah pintar. Saya orang setengah pintar, Bapak Ibu. Saya bukan orang pintar. Karena saya setengah pintar, saya ketemu dengan orang-orang yang setengah pintar. Akhirnya kita menjadi orang pintar, rame-rame. Jangan jadi orang pintar sendirian. Selebihnya orang-orang bodoh. Ya, Anda akan kecapean. Anda akan bekerja sendirian. Tidak ada yang mau bekerja sama dengan Anda. Jadi rendahkan hati, turunkan derajat Anda supaya Anda bukan jadi orang yang paling pintar. Setengah pintar saja, ya, seperti Kemenpak bilang. Lalu kita bekerja sama. Nah, inilah semua yang setengah pintar menjadi satu, menjadi orang-orang pintar, ya. 구독, 좋아요 눌러주세요.